Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore siswa gizi semester 3 dan semester 5. Untuk kali ini, mata kuliah kita adalah antropologi dan sosiologi gizi dengan tema topik bahasannya yaitu kajian artikel penelitian sosial budaya di bidang pangan dan gizi. Ini sebenarnya bukan materi yang diberikan sesuai dengan subtopik karena materi kita sendiri sudah selesai di minggu yang lalu. Nah, untuk pencapaian dari mata kuliah ini, khususnya sebagai CPL-nya, yaitu pada akhirnya mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep secara teoritis maupun secara aplikatif dalam kesehatan masyarakat untuk menyusun kebijakan pemerintah atau memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pangan. Kemudian mengaitkan sosio-budaya pangan dan gizi ini dengan ketahanan pangan di masyarakat kita. Kemudian praktek pelayanan gizi dan kesehatan untuk menyelesaikan masalah-masalah gizi maupun memberikan solusi untuk penyakit yang ada di Indonesia. Kemudian pengawasan penapisan status gizi kelompok masyarakat, jadi mengelompokkan masyarakat berdasarkan status gizinya, kemudian menganalisa hubungan beragam dari faktor secara ekologi, sosial, dan budaya yang menjadi penyebab terjadinya masalah gizi. Kemudian adanya kepentingan sebagai ilmu gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat tentunya. Dan poin pada pencarian artikel yang nantinya dijadikan tugas kelompok yaitu yang pertama tentang sifat dasar manusia secara biologis, secara naluri manusia adalah makhluk yang memiliki rasa lapar, kemudian memiliki emosi atau rasa yang dapat diungkapkan secara ada yang berupa emosi dengan marah, kemudian dengan senang, kemudian manusia merupakan yang memiliki sifat dasar dia berpikir, memiliki rasional. Segala apapun yang terjadi yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya akan dilakukan analisis secara logika, secara naluri, dan semua itu terhubung dan akhirnya muncullah sebuah solusi pada setiap permasalahan yang ada di kehidupan. Kemudian ragam budaya bisa berupa suku, kemudian agama, kepercayaan, lalu adanya mitos-mitos di masyarakat yang muncul di suatu wilayah itu nanti juga menjadi salah satu aspek untuk analisis dalam satu masalah di artikel yang diperoleh. Kemudian globalisasi dan cara bersosialisasi terkait terbentuknya pola makan. Kemarin sudah kita pelajari pengaruh dari perkembangan teknologi yang secara global juga mempengaruhi pola pembentukan kebiasaan makan pada seseorang, baik seseorang itu nantinya juga dipengaruhi oleh lingkungannya maupun atau secara sosialnya, dan juga dipengaruhi oleh
pola-pola yang lain seperti pola asuh. Kemudian timbulnya masalah gizi di masyarakat. Nah, ini nanti dikaji dari beberapa faktor tadi, mana yang bisa mempengaruhi timbulnya masalah gizi di masyarakat. Apakah terhubung dengan sifat yang ada di manusia? Jelas ada hubungannya, karena manusia memiliki kebutuhan, memiliki kemauan, memiliki pola pikir. Kemudian mengaitkannya dengan ragam budaya, dengan kepercayaan yang dianutnya, dan juga dipengaruhi oleh teknologi. Nah, itu nanti dihubungkan bagaimana kalian menganalisis sesuai dengan masalah yang diambil. Kemudian mengaitkan proses terbentuknya pola makan dan masalah gizi yang sedang terjadi saat ini. Misalnya triple burden disease, itu boleh silakan mau diambil dari permasalahan yang sedang saat ini. Nanti tentunya artikel yang diperoleh silakan di-share ke Bu Nofri untuk mendapatkan persetujuan agar digunakan sebagai bahan analisis artikel. Jadi sebelum dikerjakan silakan minta persetujuan Bu Nofri atau di-share ke Bu Nofri apakah sudah sesuai artikelnya dengan kecapaian mata kuliah atau tujuan akhir dari pembelajaran di pertemuan ke-12 ini. Kemudian untuk tugasnya, nah ini topik-topik yang dirangkum Bu Nofri tadi yang berkaitan dengan masalah gizi saat ini, gizi kurang, gizi buruk, stunting, obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker. Kemudian boleh kalau mau mengambil tentang anemia, gizi, kekurangan yodium, kemudian masalah gizi yang belum disebutkan di sini boleh silakan, asalkan nanti dikonsultasikan terlebih dahulu. Kemudian boleh juga selain melihat dari sisi masalah gizi, tentunya masalah gizi ini bisa muncul dengan topik yang kedua ini. Nah, tentang ibu hamil, ibu menyusui, MPASI itu juga boleh diambil, silakan. Nanti cukup satu kelompok satu artikel. Kemudian, nah ini runtutan dari pola analisis artikelnya. Jadi setelah mengambil masalah gizi yang sudah ditentukan oleh kelompok, kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu, lalu baru boleh dianalisis berdasarkan sosio budaya bagi yang memiliki masalah gizi. Nah, kalau terhadap penyakit, ya berarti melihat faktor-faktor dari sosio budaya pada munculnya penyakit tersebut. Jadi harus dicari bagaimana pola makannya, bagaimana sosio budaya seseorang kelompok tersebut, kemudian faktor-faktor yang pada pengetahuannya, pada faktor lain yang ada di penelitian yang dijadikan variabel pada penelitian tersebut. Kemudian dihubungkan juga pada norma dan undang-undang yang berlaku. Jadi masalah gizi tadi setelah ditemukan secara sosio budaya, misalnya adanya food tabu, ada penilaian tertentu pada jenis makanan, sehingga adanya perlakuan khusus makanan tersebut bisa dimakan pada waktu tertentu saja. Nah, itu
norma-normanya ada tidak di artikel. Kemudian dihubungkan dengan undang-undang, padahal undang-undang itu juga mengatur angka kecukupan gizi, mengatur tentang ketahanan pangan di masyarakat, mengatur tentang permasalahan gizi di masyarakat. Nah, kemudian silakan diskusikan solusi untuk masalah gizi maupun penyakit yang ada yang pada artikel itu, yang terdapat pada artikel tersebut. Didiskusikan berdasarkan yang dibahas pada artikel dan juga didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, ini solusinya apakah sudah menjadi penyelesaian yang efisien, yang efektif. Nah, kemudian tugas ini dibuat makalah, kemudian dilampirkan artikelnya, serta dibuat video presentasi yang nantinya linknya di-share ke Bu Nofri. Nanti share-nya bisa melalui Sepada. Nanti di pertemuan ke-13, ke-14 dan 15 akan dibuat forum dan juga bagian untuk mengumpulkan link presentasi. Kemudian ini untuk pembagiannya, sebelum melakukan presentasi, makalah dan link video harus dikumpulkan, disetorkan melalui platform Sepada, atau nanti kalau ada perubahan bisa dikumpulkan melalui grup di WA grup maksudnya ya. Kemudian untuk presentasi ada 2 gelombang. Pada gelombang 1 21 Desember 2020, nanti yang maju dulu adalah semester 5. Kemudian di gelombang 2 tanggal 28 Desember 2020 itu semester 3. Tapi pada saat presentasi diharapkan semuanya tetap hadir, tetap melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin itu untuk yang disampaikan Bu Nofri mengenai penugasan pada topik 12 tentang kajian artikel antropologi dan sosiologi gizi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui WA group atau di forum diskusi. Cukup Bu Nofri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.